Fatimah itu kalau nyebut bapaknya bukan Fatimah itu kalau nyebut bapaknya bukan bapakku, bukan pak. Fatimah itu kalau nyebut bapaknya bukan bapakku, bukan papi saya. Fatimah itu kalau nyebut bapaknya Rasulullah. Karena maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki yang ada di antara kalian. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwasanya ayat ini sekaligus merupakan larangan menggunakan predikat nasab kepada Nabi, walaupun anak kandung. Lagi-lagi Superman, seorang mukimat Lampung yang hanya dengan modal pandai bercakap akan tetapi lupa memperbaiki, membenahi dirinya dengan ilmu agama yang bisa dipertanggungjawabkan. Orang kalau hanya pandai cakap, pandai ngomong, ya asalkan dia ngoceh, ngomong, ngalor ngidul kemana-mana, akan tetapi ocehannya itu tidak berdasarkan keilmuan syariat yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini adalah sebuah bahaya, sesuatu yang bisa menyesatkan. Di samping berbicara tanpa ilmu itu adalah sesat, ini juga menyesatkan. Maka dengan ini kami ingin mengajak kepada Superman ini untuk bekalilah. Jangan lupa diri Anda sendiri. Oke, dakwah kepada orang itu. Dakwah itu adalah sebuah kebaikan. Tapi jangan lupakan diri Anda sendiri. Jangan hanya pandai mengolah kata, pandai bercakap, pandai bersilat lidah. Anda lupa dengan diri Anda sendiri sehingga apa yang Anda sampaikan itu tidak berdasarkan ilmu syariat. Termasuk ini yang dikatakan oleh Superman. Maaf saya sebut langsung namanya ya, karena dia ini dalam videonya tadi itu langsung menyebut Fatimah. Fatimah tanpa menyebut apa-apa embel-embel sebelum nama beliau yang mulia. Langsung menyebut Fatimah. Sayyidah Fatimah itu siapa? Bukan nenekmu, bukan ibu kamu, bukan saudari kamu, bukan kerabat wanita kamu. Itu putrinya Rasulullah. Enak aja bilang Fatimah-Fatimahan. Parman. Ini ya, orang itu kalau nggak bisa mengacak kepada dirinya itu, nggak bisa melihat kepada dirinya. Sekiranya kalau dirinya dibegitukan, mau tidak? Begitu. Superman, kira-kira menerima tidak? Begitu ya. Disebut dengan langsung dengan namanya. Ini Sayyidah Fatimah. Disebut langsung namanya Fatimah. Beliau ini adalah Sayyidatun Nisa'il Jannah. Wahai Parman, tolonglah sebut. Misalkan Waliyah Fatimah atau Sayyidah Fatimah atau Syarifah Fatimah. Begitu. Kalau Anda tidak mau menyebut Hubabah Fatimah, ya sebut Sayyidah Fatimah atau Syarifah Fatimah. Ini orang mulia. Nabi mengatakan sendiri itu Sayyidatun Nisa'il Jannah, Sayyidatun Nisa'il Alamin, hiya Fatimatuz Zahra. Enak aja bilang Fatimah. Baik, lepas dari ini ya. Yang ingin saya tanggapi dari pernyataan Superman ini, dia itu menyatakan, katanya bahwa Sayyidah Fatimah itu tidak pernah memanggil Rasulullah dengan sebutan ayahku, papiku, ayahku atau papiku. Baik. Begini, menanggapi pernyataan Superman ini, kalau dinyatakan begini, Rasulullah tidak pernah memanggil ayahku atau papiku. Dengan redaksi ini ya, dengan redaksi ayahku, papiku, iya memang nggak pernah. Karena Sayyidah Fatimah itu bukan orang Indonesia. Gak pernah dengan kata-kata ayahku dan papiku. Sebetulnya Superman ini ingin, nggak tahu lah apa, karena
dirinya ini nggak paham atau karena ingin mengecoh sebetulnya dalam unsur menyesatkan umat. Jadi hati-hati dengan Suparman ini. Dia hanya pandai bercakap, memutar lidahnya ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri itu. Pandai bersilat lidah. Tapi apa yang disampaikan itu jauh seperti ini. Seperti yang ada dalam video. Bahwa Sayyidah Fatimah tidak pernah memanggil Rasulullah dengan sebutan ayah atau papiku. Kalau dengan redaksi ayah papiku memang tidak pernah. Karena ayah, kata ayah papiku itu bahasa Indonesia. Sayyidah Fatimah bukan orang Indonesia. Tapi kalau dengan bahasa yang lain yang artinya sama, sebutan misalkan ya abi, atau ya abatah, wahai ayahku, maka apa yang dikatakan oleh Suparman itu dusta, bohong. Dusta, bohong. Ini Suparman ini telah melakukan kedustaan, kebohongan besar. Karena mengatakan bahwa karena ini berkaitan dengan sosok seorang yang sangat mulia, putrinya Rasulullah. Sudah dikatakan langsung dengan namanya Fatimah, berdusta atas beliau, bahwa beliau tidak pernah memanggil Rasulullah dengan sebutan ya abi atau ya abatah, yang artinya adalah wahai ayahku, wahai orang tuaku, wahai papiku. Ya kalau dengan kata-kata, sekali lagi, kalau dengan redaksi bahasa Indonesia memang nggak pernah, karena beliau bukan orang Indonesia. Tapi dengan bahasa Arab yang artinya wahai ayahku, maka apa yang dikatakan oleh Suparman ini itu dusta. Baik, saya akan langsung sebutkan dalilnya ya. Ini dalilnya ada di Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Bisa dicek sendiri itu di kitab Sahih Bukhari atau di kitab Riyadhus Shalihin. Ada hadisnya. Baik, saya akan bacakan. Ini ya, menunjukkan bahwa Suparman ini dusta dia. Baik, saya akan bacakan hadisnya. Fa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma sukila nabi wa fi riwayatin lamma saqula, bisa dibaca lamma saqula atau sukilah. Lamma saqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abata. Perhatikan, yang ingin saya titik beratkan di sini, di perkataan Sayyidah Fatimah. Beliau mengatakan wa karba abata. Ini seakar dengan abun. Faqal laisa ala abik karbun ba'da al-yawm. Falamma mat qalat ya abata ajaba rabban da'a ya abata jannatul firdausi ma'wah ya abata ila jibril nan'ah. Falamma dufinah قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحصوا على رسول الله التراب رواه البخاري. Ya, kalau Bapak Suparman yang katanya seorang kiai, seorang ustadz yang cakap, pandai silat lidah, paham dong dengan artinya ini? Atau kalau tidak paham, baik, saya akan artikan. Fa'an Anas, dari Sayyidina Anas, beliau berkata, lamma sakulan nabi atau lamma sukilan nabi bil bina lil majhul atau bil bina lil maf'ul. Lamma sukilan nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karb. Manakala pada saat Nabi itu sudah merasa berat dalam keadaan sekarat, hampir beliau wafat, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut itu, maka beliau diliputi oleh rasa sesuatu yang memberatkan. Asyiddah di sini ya. Al-karbu asyiddah. Sesuatu yang memberatkan. Ketika Nabi sudah hampir wafat, beliau mengalami sesuatu yang sangat berat. Maka faqalat Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Sayyidah Fatimah, seorang putri Nabi, melihat hal seperti itu, kok kayaknya Nabi merasakan sesuatu yang berat begitu ya. Maka kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau mengatakan wa karbah abata, alangkah susahnya ayahku. Menyebutkan abata, abun. Alangkah susahnya, aduhai alangkah susahnya ayahku. Faqala laisa ala abi karbun ba'dal yaum. Maka kemudian Nabi SAW memberikan perkataan untuk menyabarkan Sayyidah Fatimah itu dengan perkataan Nabi,
kepada beliau Sayyidah Fatimah, Nabi bersabda, "Laisa ala abika karbun ba'dal yaum." Wahai Fatimah, setelah ini ayahmu. Nah, ini juga sekaligus penegasan dari Nabi. Kalau gak ada masalah, Sayyidah Fatimah itu mengatakan ayahku kepada Nabi. Nabi sendiri mengatakan, "Laisa ala abik." Tidak ada atas bahaya atas ayahmu, papimu. Apalagi? Papi, papa, ayahmu ba'dal yaum, karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini, ayahmu tidak akan mengalami yang namanya kesusahan. Nabi sendiri yang mengatakan, tidak ada terhadap ayahmu. Langsung penegasan dari Nabi. Berarti Nabi itu memperbolehkan Sayyidah Fatimah untuk memanggil ayah kepada beliau. Karena Nabi sendiri mengatakan, tidak ada yang akan menimpa ayahmu. Sekali lagi, ayahmu. Wahai Parman, dengarkan ya. Karbun ba'dal yaum. Maka begini. Kepada Bapak Suparman dan para mukimat yang lain. Repot ilmu itu akan masuk ke dalam hati kita kalau sudah ditutupi rasa dengki benci. Pelajari, terima kebenaran. Jangan karena iri, dengki, kalah saing, akhirnya buta. Buta pengetahuan, buta kebenaran. Baik, ini. Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Wahai Fatimah, setelah hari ini ayahmu tidak akan mengalami kesusahan. Ini penegasan dari Nabi, ikrar bahasanya itu ya, pengakuan bahwa boleh Sayyidah Fatimah itu mengatakan ayah kepada Nabi. Dia terbukti dari ucapan Sayyidah Fatimah saja, beliau sebelumnya mengatakan wa karba abata, alangkah, duhai alangkah susahnya ayahku. Jadi dusta, sekali lagi dusta. Suparman mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah tidak pernah memanggil Rasulullah dengan sebutan ayahku atau papiku. Dusta. Bahkan di sini dalam kelanjutan dari riwayat hadis ini disebutkan falamma mat, manakala Nabi sudah wafat, qalat, Sayyidah Fatimah mengatakan, ya abata, wahai ayahku, ajab rabban da'ah, wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Tuhannya, ya abata, wahai ayahku. Diulangi lagi, wahai ayahku, wahai ayahku. Jadi bukan hanya satu kali, berkali-kali. Ini dalam satu riwayat loh ya, bukan riwayat-riwayat yang lain yang berbeda. Ini dalam satu riwayat Sayyidah Fatimah menyebut ayahku, ayahku berkali-kali. Maka ini entahlah apa yang terjadi kepada Suparman ini ya, sehingga dia berani berdusta bahwa Sayyidah Fatimah tidak pernah memanggil Rasulullah dengan ayahnya. Bagaimana tidak boleh, wong putrinya, ayahnya, masa nggak boleh mengatakan ayahku? Ini kan sudah tidak masuk akal. Jadi apa yang dikatakan oleh Suparman ini di samping tidak masuk akal ya, bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan nas-nas dalam hadis ini. Baik. Ya abata, ajaba rabban da'ah. Wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Tuhannya. Ya abata, jannatul firdausi ma'wa. Wahai ayahku yang surga Firdaus akan menjadi tempatnya. Ya abata ila Jibril nana'a. Wahai ayahku yang kepada malaikat Jibril kami akan sampaikan kabar wafatnya. Baik, falamma dufina, manakala Nabi telah dikuburkan, qalat Fatimah radhiyallahu anha, maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha beliau mengatakan kepada para sahabat, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillahi turab. Apakah kalian tidak merasa canggung ya? Apakah kalian merasa enak, tidak merasa canggung kalian itu menaburkan tanah kepada Rasulullah? Itu Rasulullah, apakah kalian tidak canggung begitu ya? Rawahul Bukhari. Masih banyak itu. Ini dalam satu riwayat saja, dalam satu hadis saja, Sayyidah Fatimah berkali-kali menyebut wahai ayahku, wahai ayahku, wahai papi, wahai papa. Dalam satu riwayat, beda dengan riwayat-riwayat yang lain. Baik. Bahkan kepada Bapak Suparman dan para mukimat yang lain, perlu Anda ketahui, di antara julukan Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu ada julukan yang disebut dengan, beliau itu Sayyidah Fatimah disebut dengan Ummu Abiha. Makanya baca sejarah, Parman. Baca sejarah. Biar tidak nyerocos saja, ngalor ngidul omongannya, sesat dan menyesatkan ini. Baca sejarah. Jadi Sayyidah Fatimah itu dijuluki dengan Ummu Abiha, ibu ayahnya. Jadi Sayyidah Fatimah itu di samping menjadi
putri dari Nabi Muhammad itu sekaligus menjadi ibu. Julukan ini ya, secara majazi bukan hakiki. Jadi Sayyidah Fatimah itu memiliki julukan Ummu Abiha, ibu ayahnya. Nah, kok bisa ibu ayahnya? Gimana itu? Maksudnya itu karena setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, maka yang merawat, yang mengurusi apa yang menjadi keperluan Nabi sehari-harinya itu Sayyidah Fatimah. Maka oleh karenanya Sayyidah Fatimah itu dijuluki dengan kata-kata Ummu Abiha, ibu ayahnya. Ini banyak riwayat sekali yang menyebutkan tentang hal ini, tentang julukan yang diarahkan kepada Sayyidah Fatimah, yaitu julukan Ummu Abiha, ibu ayahnya. Ini seperti yang disebutkan oleh para sejarah menyebutkan. Termasuk yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir. Di situ dikatakan kunyatu Fatimah Ummu Abiha, bahwa alami kunyah dari Sayyidah Fatimah adalah Ummu Abiha, ibu ayahnya. Jadi kalau dikatakan ya, Suparman itu mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah tidak boleh. Sayyidah Fatimah saja, putrinya saja, tidak pernah memanggil Nabi Muhammad Rasulullah dengan sebutan ayahku, papiku. Ini kalau dipaksakan, dibenarkan ucapan Suparman ini, maka merembet kepada kita semuanya, bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa atau menjulukkan kepada Sayyidah Fatimah bahwa Sayyidah Fatimah adalah ibu ayahnya. Ibu ayahnya. Ini tidak boleh. Padahal julukan ibu ayahnya itu sudah disebutkan oleh ulama-ulama sejarah, termasuk yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan juga Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam beliau mengatakan wahiyya sayyidatu nisa'i hadhil ummah kunyatuha fima balagana Ummu Abiha. Maka kalau dikatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan Sayyidah Fatimah adalah ibu ayahnya, karena Sayyidah Fatimah sendiri tidak pernah menyebut seperti ucapan Suparman ini. Karena Sayyidah Fatimah sendiri tidak pernah menyebut Rasulullah dengan sebutan ayahnya, otomatis kita yang bukan putrinya, bukan keturunan Rasulullah, maka tidak lebih layak dong, dan tidak lebih berhak untuk mengatakan Ummu Abiha ini, atau memberikan julukan kepada Sayyidah Fatimah dengan Ummu Abiha, yaitu ibu ayahnya. Karena Sayyidah Fatimah sendiri, seperti apa yang dikatakan oleh Suparman, nggak pernah menyebut Rasulullah dengan ayahnya. Maka kunyah-kunyah ini semuanya tidak boleh. Padahal alami kunyah ini disebutkan oleh para imam, para ahli sejarah. Seperti tadi itu disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani, kemudian Al-Imam Az-Zahabi, kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa kanat tukna umma abiha. Baik. Jadi sekali lagi apa yang dikatakan oleh Suparman, Mukimat Lampung itu tidak berdasar. Dia hanya pandai bercakap, pandai bersilat lidah, akan tetapi apa yang diutarakan, disampaikan kepada umat itu tidak berdasarkan ilmu agama yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita dari kelompok-kelompok seperti Suparman ini, kelompok-kelompok yang menyimpang, sesat dan menyesatkan. Demikian, hada minni wal afu minkum, wallahu a'lam bissawab.